Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast SDIT Al-Furqon TV. Halo sahabat SDIT Al-Furqon TV. Kali ini saya, Bunda Rahmawati SPD, akan memimpin podcast kali ini. Ada tamu yang spesial tentunya. Wah, siapa ya? Kali ini bintang tamunya itu siswi-siswi SDIT Al-Furqon yang cantik ya tentu saja, dan Masya Allah punya prestasi yang luar biasa. Ayo kita kenalan bersama. Ada dua orang. Yang pertama itu Lintang Malaika Asabira ya, nanti kita kenalan lagi lebih lanjut. Dan yang kedua ada Ananda Nakiatunada. Mereka ini siswa kelas 6. Nah, tapi kelas 6 yang mana ya? Kelas 6 apa ya? Karena kita ada 5 kelas. Nanti kita tanya-tanya lebih detailnya lagi ke mereka dan prestasi apa yang pernah mereka dapatkan. Oke, langsung saja Bunda Rahma akan kenalkan mereka, sosok Lintang dan sosok Nada ya. Pasti mereka banyak nih teman-temannya. Oke, nah ini dia. Nada yang mana? Yang ini ya. Nada, kemudian Lintang. Oke, Nada dan Lintang. Wah, Masya Allah ya, indah sekali nadanya. Nada. Kemudian Lintang. Oke, Nada dulu ya. Nada siswa kelas 6, kelas berapa? Kelas 6 Holdun. Kelas 6 Holdun. Siapa wali kelasnya? Bunda Putri sama Ustadz Ilyas. Bunda Putri dan Ustadz Ilyas ya. Oke. Kalau Lintang dari kelas 6 apa? Dari kelas 6 Ibnu Sina. Guru kelasnya siapa? Ustadz Edi Aprianto sama Bunda Ana. Tadi Bunda Rama agak ini ya menyebutkan namanya Lintang Malaika Asabira. Apa Asabira artinya? Sabar. Oh, sabar ya, sabar. Beneran sabar? Sabar kok. Oh, sabar. Masya Allah. Sabar dalam hal apa? Biasanya sabar ngadepin teman-teman, keluarga gitu. Jarang marah. Marahnya cuman gimmick doang. Gimmick. Nanti dengar teman-temannya, wah enak nih kalau ngisengin Lintang ya, nggak marah orangnya, sesuai dengan namanya. Masya Allah ya, sabar, tekun, pantas ini ya ada piala ya, karena buah dari kesabarannya. Masya Allah. Kalau Lintang sama Nada ini memang dari kelas 1-nya ya? Di SDIT Al-Furqon atau siswa pindahan? Dari kelas 1. Dari kelas 1. Oh, dari kelas 1. Kelas 1 apa dulu? 1 Umar. Kalau Lintang? Dari kelas 1 Ali bin Abi Thalib. Yang punya kembaran siapa nih? Aku. Oh, Lintang dan Bintang ya, Masya Allah, ada ang ya ujungnya, sama-sama ada ang. Oke, sahabat SDIT Al-Furqon ya, kita akan tanya lebih lanjut lagi ya. Ternyata kelas 6 Holdun dan kelas 6 Sina ya, Ibnu Sina. Oke, setiap orang nih pasti mempunyai kesukaan ya, hobi. Nah, Bunda Rama penasaran nih, hobi kalian. Wah, hobinya kalau Lintang hobinya apa? Hobi aku tuh baca buku paling, sama ngafal Al-Quran. Masya Allah. Dan juga main HP. Main HP. Bukunya apa biasanya? Novel atau sejenis ensiklopedia? Atau umum gitu? Aku biasanya tuh bacanya tuh novel. Oh, novel. Memang kalau Bunda Rahma lihat ya, siswa-siswa kelas 6 kemarin kan Bunda Rahma ngajar kelas 5,
Kayaknya memang lagi hobi ya, banyak yang baca novel ya. Bagus juga ya. Buku secara fisik atau ini kayak ebook, kayak apa, internet gitu. Paling ebook sih. Oh iya. Beli ya. Nggak beli. Yang free. Iya, yang aplikasi paling. Oh ya, aplikasi ya, memang banyak sekarang ini. Kalau Nada? Hobi Nada tuh nyanyi, abis itu Oh, buat nyanyi. komik. Merdu suaranya. Bikin komik. Iya, Oh. itu karena berawal dari adik Nada, Azam. Dia tuh Kenapa? juga suka banget buat komik, makanya Nada juga ya suka buat komik. Karakter apa yang sering kamu gambar? Iya, dibuat-buat aja. Nggak, misalnya apa, Manusia. sosok hero atau gimana, atau yang orangnya Enggak, tuh yang kayak- kalem gitu, yang Enggak, itu kayak diam. tentang sekolah-sekolah aja gitu, tentang sahabat-sahabat. Oh, ada komiknya itu bukan sekedar gambar tokoh saja ya, tapi sudah berupa cerita. Heeh. Cerita apa yang pernah kamu buat sampai selesai? Pernah ada yang sampai selesai? Banyak. Oh, banyak. Iya. Tentang apa? Ada yang tentang teman baru, ada tentang kayak berpisah dengan sahabat gitu, banyak. Oh, jadi intinya seputaran sekolah ya? Iya. Iya, dunia. Habis itu juga Dunia Nada termotivasi banget. dari komik-komik biasanya yang Nada baca. Oke. Terus hobi yang lainnya apa? Ada juga menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran, Masya Allah. Ada satu ini ya, kesamaan nih di antara mereka berdua. Waduh, apa ya kesamaan dari hobi mereka ya? Dari hobi-hobi yang mereka sudah sebutkan. Nah, mau tahu cerita lebih lanjutnya lagi, lebih detailnya lagi tentang mereka berdua? Tetap di live streaming kita di SDIT Al Furqon TV. Jangan kemana-mana. Kita saksikan iklan yang mau lewat ini. Oke, kembali lagi di podcast kita di SDIT Al Furqon TV, masih bersama dua bintang tamu kita yang spesial, yaitu Nada dan Lintang. Nah, tadi kan Bunda Rama bilang kalau ada satu kesamaan dari hobi yang mereka sebutkan. Nah, apa ya? Benar, yaitu sama-sama mempunyai hobi membaca dan menghafal Al-Quran. Wah, luar biasa ya. Tidak semua orang atau anak-anak zaman sekarang ya yang mau membaca Al-Quran. Jangankan menghafal ya, membaca pun tidak semua orang. Apalagi anak-anak sekarang lebih suka apa coba? Main HP. Oh, betul. Main HP ya, terus games. Nah, tapi apa kalian nggak suka nih main games atau HP? Suka, tapi dibatasi. Oh, dibatasin. Kalau Lintang Suka lah, pasti main game tuh melepas penat. sekedar melepas penat saja, tapi bukan yang terus-terusan gitu ya. Iya, berarti kita walaupun ya anak-anak Bunda, sahabat SDIT Al Furqon TV, walaupun ada bermain HP, misalnya gadget dan main games ya, terutama anak-anak sekarang, tapi mereka intinya tahu batasan mereka ya, harus melakukan apa dan harus mempunyai target yang positif ya, selain main games itu. Nah, salah satunya walaupun mereka juga suka bermain HP,
mereka tidak meninggalkan Al-Quran. Masya Allah, sudah di hati ya, insya Allah ya. Nah, kalau Nada dalam sepekan itu baca Al-Qurannya gimana? Maksudnya kayak berapa kali gitu ya? Berapa halaman atau Iya, itu biasanya sehari itu selembar. sehari satu halaman ya. Iya. Oke, Satu halaman. lembar, satu Satu lembar. lembar. Iya, dua satu halaman. lembar. Oh, 2 halaman, Masya Allah. Jadi kalau Ramadan ada ya target, misalnya hatam, ada nggak? Kalau pas lagi bulan Ramadan itu tuh biasanya sehari itu ya targetnya sejuz. Ya, 1 bulan hatam ya, ada target kayak gitu 1 bulan Ada. Ramadan itu. Oh, Masya Allah, luar biasa ya. Kalau Lintang gimana dalam 1 pekan Ngajinya atau hafalannya? ngajinya? Kalau ngajinya Deketin lagi, itu tuh biasanya kalau waktu senggang. Waktu senggang. Tapi ada dijadwalin ya, nggak yang waktu sisa banget ya. Kalau Ramadan gimana? Kalau Nada kan ada nih, oh kalau Ramadan target hatam gitu 1 bulan. Kalau Lintang ada nggak targetan kayak gitu? Ada dong. Ada. Deketin lagi nak. Oh, ada juga ya. Itu saling berlomba-lomba biasanya ya. Iya, mumpung ada eventnya kan. Event yang luar biasa ya dalam Islam ya, yang Allah tuh melipat gandakan pahala ya, kapan lagi. Oke. Ini ya, ada sesuatu hal yang gimana ya, di samping kanan dan kiri Bunda Rahma ini ada 2 piala nih ya. Punya siapa nih? Ini apa punya Lintang semua? Enggak dong. Enggak, ini yang mana punya Lintang? Ini Ini punya ya, ini aku. punya Lintang, ini punya Ada. punya Nada. Oke. Kalau Bunda Rama lihat ini juara tahfiz semua ya? Hafalan ya? Hafalan tahfiz, benar? Oh, nah ini dia nih sahabat SDIT Al-Furqon ya. Dari salah satu hobi mereka yaitu membaca Al-Quran. Dari membaca lama-lama jadi hafal ya, benar ya? Baca dulu kan, membaca terus belajar bagaimana membaca yang benar ya. Iya. Sempat Iqra atau langsung Al-Quran bisa? Sempat Iqra dulu. Oh, Itu belajarnya memang dari Iqra ya. Iya. Lama-lama Al-Quran dan sering-sering membaca Al-Quran, lama-lama hafal. Dan Masya Allah ya, dapat piala, akhirnya bisa dapat juara tahfiz. Ini kalau Lintang ini juara tahfiznya berapa kali? Atau memang baru sekali ini nih pialanya? Aku jadi juara tahfiz tuh dari kelas 4 soalnya. Oh, dari kelas 4. Masuk takhosus itu kan dari kelas 3. Oh, kelas 3 sudah masuk takhosus. Terus tapi yang juaranya dari kelas 4. Terus juara terus setiap 1 semester, kelas 2 semester kelas 4, 5, 6 belum ya, baru ya 6. 2 tahun itu juara terus berturut-turut. Iya. Masya Allah ya. Juaranya juara berapa aja tuh? Juara 3. Pernah juara 1, 2 pernah sama juara 3. 1. Ini yang juara yang mana nih? 1. Juara 1. Kelas berapa? Waktu kelas 5 tadi ya? Kelas 5 sama kelas 4 pernah. Oh, pernah juara 1. Masya Allah. Itu juz ke berapa? Juz pas kelas Juz 30. Juz pas kelas 4 juz 29, pas kelas 5 juz 29 juga, soalnya belum selesai. Oh, juz 29 ya. Oke, kalau Nada pernah juara berapa kali tahfiznya? mulainya dari kelas 3. Sama seperti ini ya, atau khusus ya, memang informasi ya sahabat SDIT Al-Furqon, di SDIT Al-Furqon Palembang ada sebuah program untuk anak-anak penghafal Al-Quran, yaitu kelas takhusus ya, memang yang dimulai dari kelas 3 waktu kalian ya, benar ya? Oh, berarti sama ya, dari kelas 3 semua ke ini ya, ke rekrutnya ya. Kelas 3 tapi sudah juara Nada.
Iya. Wah. Terus sampai berturut-turut kelas 4, kelas 5 juara juga. Kelas 5 yang pas semester satunya enggak. Juaranya juara berapa saja? Ada juara 1, ada Juara juga juara 1. 2 sama 3. Ini yang juara berapa nih yang dibawa nih? Itu yang juara 3. Juara 3. Oh, Itu tadi sebenarnya ada yang kelas juara 5. kelas berapa? Kelas 5 ya? Mm-mm. Kelas 5 semester 2 tadi ya? Iya. Tadi Bunda Rama lihat ada yang piala besar yang juara 1. Iya, tapi karena ini ya kita ada yang patah sedikit ya jadi nggak jadi ditampilin di sini yang juara kelas 1. Tingginya sama ya pialanya kayak gini ya. Oke. Itu kan kelas 3 ya kalian ikut kelas tahosus. Tapi apa ya, keinginan untuk menghafal itu sebenarnya dari sejak kapan kalau nada? Kalau nada itu pas TK, soalnya Oh, TK TK-nya sudah ada. Wah, Masya ya, Allah. soalnya di TK-nya tuh juga ada pelajaran tahfiznya. Jadi Abati itu sering ngajarin tahfiz. Abati itu ayah ya? Iya. Iya. Oh, jadi sejak TK sudah mulai ada minat ya, motivasi untuk menghafal Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Kemudian dilanjutkan di SDIT Al-Furqan yang memang sejalan ya untuk melanjutkan hafalan nada. Kalau Lintang dari sejak kapan ada niat untuk pokoknya mau menghafal terus nih gitu? Kalau ngafal pasti mau dari dulu, tapi kalau emang tekunnya banget itu tuh semenjak takhosus masuk kelas 3, soalnya ngerasa bisa dipercayain karena bisa masuk takhosus. Jadi kelas tahosus itu memang benar-benar memotivasi ya, karena siswa-siswanya yang terpilih ya ini ya sama ya seperti kalian ya, semangat terus di kelas tahosusnya siapa yang membimbing kalau Lintang? Ustadz Rian. Ustadz Rian. Kalau nada? Ustadz Rian juga. Sama, Ustadz Rian semua. Wah, halo Ustadz Rian, ya nih siswinya ya berprestasi semua. Nah, kalau Bunda Rama tanya, kan seseorang itu kadang melakukan sesuatu hal itu terinspirasi ya. Misalnya kalau Bunda Rahma hobi bercerita, terinspirasi guru Bunda Rama waktu SD. Dia senang bercerita. Jadi Bunda Rama tuh ingin gitu bercerita seperti beliau. Nah, kalau Lintang ada nggak terinspirasi dari siapa ya yang membuat semangat mau gitu juga deh gitu? Atau pas lihat acara apa pengen kayak gitu? Sejujurnya sih inspirasi itu gak ada, karena emang keinginan diri sendiri gitu. Masya Allah. Jadi memang benar-benar muncul dari diri sendiri ya. Kalau ini nada? Kalau nada tuh dari teman. Dari teman. Iya. Teman di mana? Tempat ngaji. Oh, ini ada tempat ngaji juga di setelah sekolah di sini. Iya. Jadi memang temennya tuh hafalannya banyak. Udah 30 juz. 30 juz. Berapa usianya? Beda setahun. Beda Dan setahun. Dia lebih besar. Oh, berarti dia sekarang SMP kelas 1 ya. Oh, jadi dari situ ingin juga ya kayak temen itu ya. Iya. Jadi terus-terusan menghafal. Tapi subhanallah ya, kalian dapat bonus nih dari Allah, yaitu dapat juara. Tapi kalau misalnya nih suatu saat nggak dapat juara lagi, masih nggak Lintang semangat menghafal Al-Qur'annya? Masih dong. Masih. Nada juga ya. Iya, berarti hafalan Al-Qur'annya, menghafalnya bukan karena ingin juaranya ya, tapi memang benar-benar dari hati kalian. Oke. Nah, sahabat SDIT Al-Furqan TV, nanti kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita dengan dua bintang tamu kita ini ya, Lintang dan Nada. Kita saksikan dulu yang mau lewat ini.
Oke, sahabat SDT Al Furqon TV, kita berjumpa lagi nih menyambung perbincangan kita dengan dua siswi kita, yaitu Nada dan Lintang. Tadi kita sudah banyak ya bercerita dengan mereka berdua, bagaimana awal mula dan motivasi mereka untuk menghafal Al-Quran hingga mendapatkan 2 prestasi ini ya. Nah, jujur aja ya, untuk Bunda Rama juga tidak selalu mudah ya untuk menghafal Al-Quran. Iya, dan juga terutama menjaganya, sudah hafal, menjaganya gitu agar tetap hafal terus. Nah, kalau Nada ya, apa gitu kiat-kiat tipsnya itu untuk menjaga hafalannya? Biasanya sih Nada tuh di murojaah terus setiap subuh. Oh, waktunya setiap subuh, Iya. spesial ya. Bener sih, Bunda Rama juga pernah ya Tapi mendengar. biasanya setiap subuh tuh juga kadang ngafal, kadang murojaah. Tapi sempet ya, kan subuh-subuh pagi-pagi tuh mau sholat, mandi, sarapan, mau sekolah. Enggak, itu nanti subuh-subuh tuh kan sholat dulu, abis itu mandi. Setelah mandi ya belum makan kan, Umi kan masih nyiapin makanannya dulu. Oh, Nah gitu. sembari itu lah ngafal dulu. Oh, waktu-waktu Umi menyiapkan sarapan ya. Oh, Masya Allah. Tapi memang benar ya, waktu subuh itu apa ya, syaraf-syaraf kita itu fresh ya. Benar-benar Masya Allah ya. Abati ya. Abatinya memang luar biasa. Umi Untuk juga ngebantu. Umi juga ya, kedua orang tua Nada sangat mensupport ya, Nada untuk mempertahankan hafalannya. Kalau Lintang, apa tipsnya gitu biar sahabat SDT Al Furqon TV juga tahu nih, sudah hafal ya, misalnya juz 30 tetap hafal terus gitu, gimana caranya? Biasanya kalau aku tuh setiap berangkat sekolah di murojaah gitu. Di mana? Di motor, di atas kendaraan? Di mobil. Kalau misalnya habis maghrib, biasanya kalau kita kebanyakan ya kalau misalnya ngaji habis maghrib gitu. Kalau Lintang enggak? Kalau aku pokoknya biasanya maghrib itu tuh istirahat dulu bentar. Soalnya biasanya pulang dari sekolah tuh jam 5. Soalnya masih ada les walaupun cuma 2 hari. Iya, jadi capek istirahat ya. Jadi makanya nggak memilih waktu seperti itu ya. Oke, jadi kalau Bunda Rama lihatnya hampir sama ya waktu yang mereka pilih, yaitu pagi hari ya. Habis subuh kemudian di mobil ya, daripada ngelamun ya, ngelihat kiri kanan, mending hafalan ya seperti Lintang mengulang-ulang atau murojaah hafalan yang sudah mereka miliki. Masya Allah ya, itu tips ini ya yang kita dapat ya informasinya dari mereka. Terus ketika sholat juga? Kalau pas sholat iyalah. Ya, ketika sholat juga bisa ya, memilih surat-surat yang baru kita hafalkan. Itu juga ini bisa ya salah satunya. Kalian juga pas saat sholat pakai surat yang sedang mau dihafalkan, pernah kayak gitu? Pernah. Pernah. Biasanya sih enggak, soalnya ayat satunya biasanya lupa depannya apa. Atau yang sudah pernah dihafalkan ya? Oh ya, benar-benar ya. Karena jadi surat-surat yang dipakai dalam sholat tuh berganti-ganti ya. Kalau kita banyak hafalannya. Suka dukanya apa nih selama menghafal Al-Quran? Kalau Lintang, sukanya apa, dukanya apa? Atau suka semua? Kalau sukanya sih paling semangat ngafal. Kalau kayak ngeliat gitu lagi ada semangatnya, lagi bosan mau ngapain ya ngafal. Tapi kalau dukanya ya kalau lagi males gitu loh, pulang sekolah kan Malesnya muncul ya. Terus wah nggak hafal-hafal jadinya gitu ya. Iya sih memang ya, menjaga semangat itu
mudah ya, memang ya, butuh support juga dari keluarga. Tapi keluarga ini ya, orang tua supportnya. Support, terlebih lagi bunda. Jadi yang sering nemenin murojaah siapa di rumah? Ya, murojaahnya ya sama guru privat gitu Oh loh. ada, sama orang tua juga ya, sering ditemenin ya. Enggak, biasanya ya ngajinya sama guru privat, Mm-mm. murojaahnya sama guru privat gitu. Mm-mm. Guru privatnya setiap hari? Sabtu Minggu. Oh cuman Sabtu Minggu pada saat libur sekolah. Iya ya, karena udah banyak banget ya aktivitasnya dari Senin sampai Jumat. Oke, kalau Nada suka dukanya apa nih? Sukanya Kalau- apa nih? Kalau sukanya itu ya gitu aja semangat aja juga. Jadi semangat biasanya Nada tuh suka ngafal tuh pas abis ngelihat orang lagi ngafal atau ya hafiz-hafiz 30 juz gitu, itu langsung pengen ngafal, semangat gitu. Kalau dukanya itu tuh ini, soalnya tuh kayak sulit banget ngafalnya itu ya. Pas lagi ngafal kayak itu mau nangis gitu pernah? pernah. Itu gara-gara tuh sebenarnya tuh batasan hafalan Nada tuh cuman 4 baris, cuman tuh karena Abad itu support Nada, Abad selalu bilang kayak gini, yuk ngafallah lagi, tambah lagi gitu hafalannya. Iya. Jadi Nada tuh kayak pengen nangis karena tuh banyak banget yang harus dihafalin. Masya Allah ya. Jadi memang kalau Lintang pernah sampai mau nangis? Kalau sampai pernah mau nangis tuh jarang banget. Jarang. Soalnya kalau ngafal tuh kalau sebisa aku. Kalau aku bisanya sampai situ ya sudah, nggak usah dipaksa. Oh. Apa nih yang membangkitkan lagi? Kalau sedang down kayak gitu, apa yang membuat kalian bangkit lagi kalau Nada? Kalau Nada itu biasanya tuh nanti tuh kayak Abad itu langsung bilang kayak gini, ayolah yuk, itu kalau ngafal tuh harus ikhlas gitu. Umi Masya juga, Allah. adik-adik Nada juga pada support semua. Jadi ya Nada langsung kayak Semangat biasa lagi lagi ya. ya, semangat lagi ngafalnya. Iya. Wah, Habis karena itu juga dukungan karena orang tua. habis itu juga karena Nada tuh ya emang ada cita-citanya mau jadi hafiz Quran juga. Kenapa? Biar bisa masukin Umi sama Batik ke surga. Masya Allah, luar biasa. Wah, beruntung sekali orang tua Nada. Oh, terharu Bunda Rahma ya. Kalau Lintang? Aku Kalau yang membangkitkan lagi, kalau kayak tadi males nih kan, kalau Lintang kan males, dukanya tuh kalau muncul malesnya Bu, aduh susah banget. Nah, bangkit lagi mengusir kemalasan. biasanya tuh istirahat dulu. Nanti kalau kayak ngerasa wah aku bisa nih, nanti ngelanjutin lagi. Tapi kalau emang nggak bisa biasanya nanti bunda dateng meluk aku, terus ngasih Masya tahu Allah. gimana gininya solusinya biar cepet hafal. Iya, jadi pelukan Bunda itu menjadi semangat yang luar biasa ya bagi kalian berdua. Wah, orang tua yang punya anak-anak penghafal Al-Quran seperti mereka nih sangat beruntung sekali ya. Bisa menghantarkan insya Allah nanti ya kita berkumpul kembali dengan orang tua kalian di syurga, di jannahnya Allah. Amin ya, kita semua sahabat SDIT Al-Furqon jangan mau kalah ya. Ayo kita Bunda Rahma juga ya, semangat bersama-sama nih gitu, hafal sama-sama, masuk surganya sama-sama ya, tidak sendiri-sendirian, sama-sama kita berlomba-lomba ya agar bisa saling bergandengan. Nanti kalian berdua kalau di surga, masuk surga nanti ini ya, panggil nih Bunda Rahma ya, itu guru saya waktu SD ya, Masya Allah. Ini ya merinding Bunda Rahma. Oke, kalau misalnya nih ya, ini kan live ya, tapi nanti juga bisa dibuka linknya. Misalnya mama, papa, abati dan uminya nonton tayangan ini, apa yang ingin kalian sampaikan untuk kedua orang tua kalian? Nada, lihat kamera sayang. Umi, Abati, makasih ya udah support Nada terus. Nada jadi semangat terus menghafalnya. Support terus ya. Masya Allah. Amin.
Kalau Lintang, apa yang kamu mau sampaikan untuk kedua orang tua kamu sayang? Lihat ke kamera nak. Kalau Deketin sayang. Ini mic-nya. nervous pun. Nggak apa-apa. Makasih udah mau dukung aku. Udah sih itu. Ya, pasti bangga sekali ya. Mama, Papa, Abati dan Umi mempunyai anak-anak hebat seperti kalian berdua. Ya, anak-anak penghafal Al-Quran, anak-anak surga, insya Allah, amin ya. Oke, kalian kan tidak mau ya sendirian masuk surga, bener kan? Iya. Kalian nggak mau kan sendirian jadi penghafal Al-Quran kan? Iya kan? Nah, itu tisunya silakan ambil, nak, nggak apa-apa. Nih, Lintang. Hah? Nada? Enggak. Jadi kita itu kalau istilahnya sekarang influencer ya, kalau mengajak, membuat orang lain ikut apa yang kita lakukan, hal yang positif, insya Allah sampai kapanpun pahalanya tetap ngalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Nah, ini kan kalian tidak mau ya sendirian. Kalian juga ingin orang lain mengikuti jejak kalian yang luar biasa ini. Apa yang mau kalian sampaikan nih untuk sahabat SDIT Al-Furqon? Apa kalimat motivasi kalian gitu yang selama ini menjadi penghafal Al-Quran? Lintang. Lihat ke kamera. Buat yang males ngafal ya, dikit-dikit kalau ada jam pelajaran ngafal tuh langsung ngeluh, ih apa sih ini mulu tiap hari, capek. Nah ini ya, kamu nggak ngafal nggak masuk surga. Masya Allah, kayak marahin orang ya Lintang ya. Tapi nggak marah ya. Itu kalimat tegas dari Lintang ya untuk mengajak kita. Kenapa banyak Lintang? banget anak kelasku tuh kalau mata pelajaran tahfiz tuh pasti langsung ngamuk gitu, nggak pengen. Ya Allah males banget tiap hari ini mulu gitu. Iya, memang Lintang banyak ujiannya Lintang untuk yang menghalangi kita ya. Syaitan itu nggak suka kalau kita itu deket sama Allah, deket dengan Al-Quran. Memang Lintang banyak sekali setan-setan tuh yang dengan kekuatan setan akan menggoda kita ya gitu. Tapi bagus ya Lintang mengajak kita semua dengan tegas ya, ayo jangan males-males gitu, masuk surga yuk gitu ya. Lintang mengajak kita. Kalau Nada? Untuk kalian semua ya, kita itu harus rajin ngafal karena kita bisa kasih orang tua kita mahkota dan jubah di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke. Siapa nih yang mau kalian ucapkan, orang tua sudah, siapa lagi yang kalian mau ucapkan terima kasihnya kepada siapa? Sama guru tahfiz yang pernah ngajarin Yang kami. pernah dari kelas 1 ya. Dari kelas 1 baik yang di SDIT Al-Furqon sampai yang di luar. Katanya tadi kan kamu ngaji juga di luar. Kalau Lintang? Ya sama buat guru-guru yang udah jadi guru takhusus aku ya dari kelas 3 sampai kelas 6 ini. Kelas 1 salah kelas 3 sampai kelas 6 ini sama Ustadz Ade sama Ustadz Rian. Ustadz Ade, Rian. Makasih Ustadz Ade sama Ustadz Rian mau buat bikin aku tuh, ngadepin aku tuh nggak mudah sebenarnya tuh. Jadi makasih udah sabar nanggepin aku. Soalnya aku tuh kalau lagi di kelas tuh juga suka banget ngobrol, tapi makasih udah bisa tegas ngasih tahu aku ini waktunya belajar gitu. Walaupun di kelas khusus suka ngobrol juga. Iya. Iya, Masya Allah. Berarti ya guru-guru SDIT Al-Furqon sabar-sabar ya. Ini menghadapi, salah satunya menghadapi Lintang. Wah, Ustadz Ade, Ustadz Rian ya. Berarti sabar ya. Padahal kamu nama kamu kan sabar ya artinya ya. Berarti juga
ini nih doa juga nih mama papa kamu ya, mendapatkan guru yang sabar ya. Iya. Eh, itu tadi ya mereka berdua adalah siswa tahosus di SDIT Al Furqon. Itu adalah merupakan salah satu program tahfiz ya untuk menghafal Al-Qur'an. Dimulai seleksinya dari kelas 3 memang. Makanya tadi kalau Lintang bilang guru-guru tahfiz dari kelas 3 ya sampai kelas 6 memang seleksinya dari kelas 3 sampai terus nanti kelas 6. Nanti ada ada evaluasi juga ya, ada ujiannya ya. Iya. Kalau ujian gimana? Berdasarkan target ya? Atau beda-beda nggak kalau ujian itu? Enggak, Misalnya sama semua. sama semua. Misalnya juz 29, 29 semua gitu. Iya. Iya. Oh, tapi ini sudah sampai juz berapa hafalannya Nada? Kalau di luar, maksudnya Nggak di sini. kalau di sini Iya, di tahosusnya. itu 28. Juz 28 lagi jalan. Mm-mm. Oh, berarti terakhir wisuda juz 29 ya? Juz 1 sih Oh, kalau juz waktu 1. itu. Oh, iya iya. Kalau Lintang sudah juz berapa? Aku tuh ngafal ngikut sekolah, tapi pasti ada lebihannya juga. Aku tuh di sekolah juz 28. Juz juga 28. sama. Berarti berurutan 30, 29, 28. Kalau Nada tadi kan juz 1 dia ya, memilih juz 1. Iya. Oke. Sahabat SDIT Al Furqon TV, kita sudah simak tadi bersama-sama ya mendengarkan kisah mereka dalam menghafal Al-Quran. Tidak terasa waktunya ya sudah mau habis ya. Padahal semangat sekali ya mendengarkan mereka bercerita, menceritakan kisah mereka, suka duka, kemudian cita-cita mereka ya dalam menghafal Al-Quran. Masya Allah, semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua ya, memotivasi kita semua untuk sama-sama menghafal Al-Quran, mencintai Al-Quran ya. Bukan hanya itu, juga menjadikan Al-Quran itu jadi pedoman hidup kita ya. Iya, jadi ya apa yang kita lakukan itu berdasarkan Al-Quran ya, Masya Allah. Dan bisa memberikan keluarga kita ya mahkota seperti Lintang dan Nada tadi yang mereka ceritakan. Oke, sahabat, demikianlah podcast kita bersama Nada dan Lintang, siswi kelas 6. Saksikan terus ya acara podcast di SDIT Al Furqon TV setiap hari apa? Hari ini hari Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Akan banyak ya bintang tamu yang luar biasa terus ya, setiap pekannya ada, insya Allah ya. Insya Allah nanti bintang tamunya akan berganti, berbeda-beda, siapa yang bisa menginspirasi kita semua. Demikianlah, mohon maaf kalau jika ada kata-kata yang salah. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Baik, anak-anak perhatikan, Ustadz baca, boleh diikuti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba Aisyah, boleh baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, dijelaskan suara ha atau huruf ha, jangan sampai kita membacanya al-ha atau al-nya dipantulkan al. Jadi al-ha.
Boleh sama-sama, 1, 2, 3. Al-ha. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, Masya Allah, luar biasa. Well, my hero are my parents. My mom is the best for me. When I was little, my mom patiently and lovingly took care of me. In addition, if I did something wrong, my mom would always remind me. Let's learn in vocabulary in language. Mari teman-teman, kita belajar kosakata 3 bahasa. Lebih. English, bahasa Indonesia. Tema, pen, kolamun. Buku, kitabun. Mister, dollars. Mister, pensil, pensamun. Penghapus, eraser, memsahatun. Hari ini saya ingin menceritakan buku yang sudah saya baca, berjudulkan Plan Vs Zombie Ilmu Kedokteran. Buku ini sangat menarik loh, karena buku ini disajikan dalam bentuk gambar seperti komik. Lihat gambarnya, sangat menarik bukan? Tahukah kamu, Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Pada saat itu, seorang panglima dari Habasah atau Ethiopia bernama Abraha berencana untuk menghancurkan Ka'bah. Di sini ada teman kita yang bernama Farel. Hari ini Farel sedang berada di rumah paman di desa. Buku ini memuat informasi tentang ilmu-ilmu kedokteran, seperti mengapa pijat bisa menyembuhkan penyakit. Namun, pada saat mereka beristirahat, Allah mengirimkan burung-burung yang menjatuhkan batu panas ke atas mereka. Pagi-pagi sekali, kakek dan paman pergi berkebun. Awalnya Farel sangat bersemangat. Misalnya anak kelas 1 nih, mereka biasa bertanya, oh kita belajar apa bunda? Oh kita belajar bimbingan konseling. Untuk bermutu harus kita ngikuti standar mutu. Standar mutu kita tetap menggunakan standar yang sudah ditetapkan pemerintah. Ya samalah kalau kita minum air mineral kan ada standar nasional Indonesianya ya, SNI-nya gitu ya, itu standar minimal. Nah, terbayang di mukanya dia senang. Itu yang membuat saya puas.
Masya Allah. Dapat juara lomba gak? Pernah. Pernah. Ke pembinanya siapa tuh? Kalau aku pembinanya itu Bunda Dwi. Untuk Olimpiade Matematika. Kak Alfi, kalau Kak Alfi? Kalau saya Ustadz Budi untuk mendidik siswa Olimpiade IPA. IPA. Kalau bahasa Arab? Kalau bahasa Arab tuh pelajaran di pondok sama pelajaran di SD hampir sama lah. Hampir sama. Masya Allah. Pelajaran SD kita dengan di pondok itu hampir sama. Misalnya. Abdul Muthalib bernazar, kalau saja aku mempunyai 10 anak laki-laki, kemudian setelah semuanya dewasa, aku tidak memperoleh anak lagi seperti ketika sedang menggali sumur Zam-Zam, maka salah seorang di antara 10 anak itu akan kusembelih di Ka'bah sebagai kurban untuk Tuhan. Ternyata takdir memang menentukan demikian. Abdul Muthalib akhirnya mendapatkan 10 orang anak laki-laki. Setelah semua anak beranjak dewasa, ia tidak memperoleh anak. Dipanggilnya ke 10 orang anak itu, termasuk si bungsu Abdullah yang amat disayangi dan dicintainya. Aku pernah bernazar untuk menyembelih salah seorang di antara kalian jika Tuhan memberiku 10 orang anak laki-laki. Nama saya Dina Kamilah Izati. Dan nama saya Syahira Naswa. Hari ini kami akan murojaah Tasmi'ul Quran, Surat Al-Mulk dan Surat Al-Qalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. Utullim ba'da zalika zanim. Kana zamani wa banin. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa iza qara'nahu fattabi' qur'anah wa yutufu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa aqwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Therefore, they decided to draw a second lot. And when they drew, mudah-mudahan kita diberi Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk berpuasa sampai akhir Ramadan. Dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Al-Quran adalah firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Al-Furqan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, janganlah berputus asa. Mari berusaha selagi bisa agar hidup kita aman, damai, dan sejahtera. Dibalas dengan 10 kali lipat gandanya. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, masuk surga melalui pintu Rayyan.